Bapak Saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan sungguh sangat baik, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, menyambung tema kita yaitu karakter ilahi dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan pengen kita ini memuliakan Tuhan bukan cuma di gereja. Banyak orang, oh kalau di gereja rohani, kalau di kerjaan rohana, Pak Saudara ya. Kalau di gereja kudus. Wah, kalau lagi di kantor, lagi di marketplace, lagi toko boleh kudis-kudis sedikit, Pak Saudara ya. Oh tidak. Ya ini adalah ajaran atau pandangan dunia. Oh ada yang rohani, ada yang sekuler. Supaya orang Kristen jadi munafik. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu sesungguhnya kita semua ini harus muliakan Tuhan dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah, di tempat kerja lagi. Ayo jadi berkat. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu kita kerja, waktu kita sedang cari kehidupan kita ya, keuangan, ternyata Tuhan itu juga memperhatikan masalah ini. Bapak Ibu, saya sama istri sepakat untuk punya tema karena firman Tuhan itu harus nyentuh semua aspek hidup kita. Jadi saya sama istri saya akan khotbah sesuai dengan tema. Ya, Bapak Ibu, salah satu tema yang kita bawa adalah karakter ilahi dalam pekerjaan. Ayo dalam pekerja kita punya karakter Kristus. Bapak Ibu, dalam Alkitab ayat yang menyebut dan membahas mengenai uang itu sebanyak 2350 kali. Ya, wow banyak. Karena memang Tuhan harus dipermuliakan lewat kerjaan kita. Yang menunjukkan pengelolaan uang itu sangat berpengaruh terhadap rohani seseorang. Ya, ini vital, penting. Bahkan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit Matius 5-7 itu salah satunya membahas mengenai hal mengumpulkan harta. Hal apa Bapak Ibu? Hal mengumpulkan harta alias kerja. Ayo hari ini kita ngerti apa maksud Tuhan ya. Kalau lagi kita mengumpulkan harta, lagi kerja, apa hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita jaga. Kita buka sama-sama Matius 6 ayat 19-24. Bapak Ibu kan setiap minggu sering ketemu saya ya. Saya bagi firman. Bapak Ibu mungkin sering kali dengar khotbah saya. Sekali ini dalam setahun mungkin saya bicara mengenai keuangan. Karena memang tema bulan ini adalah karena pekerjaan ya. Jadi Bapak Ibu gak akan melulu masalah keuangan. Tapi kalau masalah keuangan gak dibahas, nanti kita salah. Ya, karena itu hari ini kita bahas sedikit ya masalah pengelola keuangan yang Tuhan mau. Matius 6 ayat 19-24. Mari baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya 19, Bapak Ibu 20, begitu seterusnya sampai 24. 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia, di bumi ya, di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20 Bapak Ibu Saudara, 1 2 3. 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22 Bapak Ibu, 1 2 3. 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24 sama-sama, 1 2 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu kita kerja, bagaimana kita mempunyai karakter ilahi di kerjaan kita? Ya, kita harus menjaga 3 aspek, Bapak Ibu Saudara. Kita mencatat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Kalau kita lagi kerja, ayo jaga 3 hal. Ya, yang pertama,
Ayo menjaga hati. Boleh dicatat Bapak Ibu ya. Yang pertama menjaga hati. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkarnya. Bapak Ibu, kalau kita ini mengumpulkan harta di dunia, kita pasti kecewa. Boleh katakan sama-sama? Kalau kita mengumpulkan harta di dunia, kita pasti kecewa. Mobil yang paling baru yang Bapak Ibu beli 5 tahun lagi, apakah mobil itu masih sehat, semua baik seperti baru? Enggak, menurun, iya kan? Rumah renovasi, kan gitu ya. Semua ngangat kerat, bahkan pencuri bisa mencurinya. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita tempelkan hati kita pada harta. Kalau enggak, kita kecewa. Bapak Ibu, beberapa kali pasar Turi itu kebakaran ya. Apa yang terjadi? Wah, ketika kebakaran, banyak yang punya toko kehilangan kesadaran. Kenapa? Karena hatinya melekat di toko. Bapak Ibu, ayo jangan melekatkan hati kita semua di dunia ini. Ayo lekatkan hati kita pada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Bapak Ibu, kalau di dunia ini pasti berubah. Iya, tadi saya kasih contoh mobil, rumah, ya. Bank Andromeda, Bapak Ibu mungkin tahu, pernah dengar Andromeda, likuidasi. Banyak orang kehilangan akal sehat. Kenapa? Karena hatinya melekat. Banyak orang juga bisa melekatkan hatinya pada apa? Pada pasangan. Ada yang putus cinta pengen bunuh diri. Loh, Pak Saudara ya. Karena hatinya ini dilekatkan di sini. Jangan lekatkan hati kita di sini. Ayo lekatkan di sorga. Gimana caranya? Ayo kita jangan cuma fokus kumpulkan di sini, tapi ayo kita juga pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, kalau sekitar kita lagi susah, belum kenal Tuhan lagi, ayo kita bagi berkat. Ayo kita jadi berkat. Bapak Ibu, apa bedanya Laut Mati dan Danau Galilea? Ya, saya belum kasih gambar. Laut Mati, Bapak Ibu kalau ada kesempatan ya di Laut Mati itu kadar garamnya tinggi, sehingga Bapak Ibu nggak bisa renang, tetap bisa ngambang. Ya, tetap bisa ngambang. Kenapa? Kadar garamnya tinggi. Tapi karena kadar garam yang tinggi nggak pernah nyalurkan, maka apa yang terjadi? Semua di situ mati. Ya. Sedangkan Danau Galilea itu adalah sumbernya sama, ya. Tapi karena disalurkan, semua yang di dalam situ hidup. Saya berdoa setiap berkat yang kita terima membawa kehidupan, bukan kematian. Waktu kita itu nempelkan hati kita di harta kita, kita akan bawa kematian. Ya, kecewa, hilang sakit hati, ya, berantem keluarga, ya. Kalau kita tempelkan hati kita pada harta kita akan seperti yang contoh ini. Istri Lot. Bapak Ibu Saudara, istri Lot ini ketika Lot itu didapati masuk Sodom dan Gomora, ya, maka Tuhan berkata, Lot, kamu sama keluargamu, sama 2 mantumu, calon mantumu keluar. Keluar Lot, ini habis gini, kota ini habis, hancur Lot, ayo keluar. Lot ngomong sama calon mantunya, dianggap orang gila. Lalu mereka itu berlambat-lambat. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan pegang tangan Lot, pegang tangan istrinya, anak-anaknya, langsung dilompatkan keluar kota. Ya, dengan pesan, jangan menoleh ke belakang, lihat depan, lihat keselamatan. Lihat ke depan, harus selamat. Jangan lihat belakang lagi. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Mungkin Bapak Ibu Saudara dia ingat cincin berliannya. Waduh, ketinggalan cincin berlian. Atau mungkin dia ingat semua ternaknya, kambing, unta, lembu. Wah, sudah kerja keras. Piring perhiasannya 1 set. Ingat emas lantakannya. Dia noleh, dia jadi tiang garam. Bapak Ibu, kalau kita milih keselamatan apa harta? Ayo milih selamat.
Nah ini ya, kalau kita melekat, kita akan hancur, kita akan mati. Orang kalau lekatkan hatinya pada harta, dia akan mati. Tapi kalau dia lekatkan hatinya pada Tuhan, dia akan selamat dan hidup. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, karena itu Bapak Ibu, kenapa sih kalau saya tanya sama orang ya, mau masuk surga? Coba Bapak Ibu tanya sebelahnya, mau masuk surga? Kenapa kok mau masuk surga? Yang jawab apa? Soalnya wedi ambek neraka. Iya enggak? Coba ditanya, mau milih surga apa milih di dunia? Wah Pak, enak di dunia Pak. Baru aja beli rumah Pak. Enak di dunia bisa makan KFC, McD, ya, AW. Biasa anak-anak tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta di surga ada KFC enggak? Ya, harus dijawab ada, supaya mau ke surga. Lalu tanya lagi, toiletnya di surga duduk apa jongkok? Atau jongkok aku nggak bisa Pak. Waduh repot deh. Pikirannya duniawi terus kan. Lihat orang-orang Saduki, mereka ngomong apa? Ada satu orang nikah lalu istrinya mati, lalu nikah lagi istri kedua. Di surga nanti istrinya yang mana? Bapak Ibu, saya mau katakan di surga itu bukan kawin mengawinkan, makan minum. Di surga itu penuh kemuliaan Tuhan. Bukan itu yang dipikir. Banyak orang ingin ke surga karena takut sama neraka, bukan karena cinta Tuhan. Bapak Ibu, hari ini ya, kalau kita masih milih ke surga karena kita ini takut sama neraka, kita nggak akan kerasan di surga Bapak Ibu. Tapi kalau kita lekatkan hati kita kepada Tuhan, kita sampai surga, kita kerasan dan sukacita di sana. Yang mau katakan amin. Karena itu coba tanya sama diri kita ya, kita mau ke surga ini ngapain? Takut sama neraka? Apa ingin ketemu Tuhan? Coba senggol kanan kiri, takut sama neraka ya. Takut sama neraka ya. Bapak Ibu, bukan. Kita ke surga bukan cuma karena takut sama neraka, tapi karena kita mencintai Tuhan. Apa sih artinya mengumpulkan harta di surga? Yaitu jadikanlah Tuhan itu harta kita nomor satu. Di atas semua ini, langit bumi bisa lenyap Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini fana. Kita muda bisa jadi tua. Dulu kuat, ya dulu saya 12-an, was tidur gak pakai baju biasa. Begitu umur 25, bersahabat dengan tolak angin, antangin, bejo, ya, minyak putih. Bedanya senior sama junior apa? Kalau anak muda datang des wangi. Kalau orang mulai senior datang set minyak angin, gitu ya. Kita tahu kok fisik kita menurun. Semua di dunia ini fana. Semua harta kita bisa hilang, hangat, kerat, pencuri. Karena itu ayo jaga hati. Tempelkanlah hati kita kepada Tuhan. Maka kalau kita ke surga, aku menemukan harta terindah yang aku nanti-nantikan. Ketemu Tuhan muka dengan muka. Kita nyanyi ya, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku inginkan selalu diam dalam bait-Mu. Harta terindah kita Tuhan Yesus. Tepuk dadanya ya. Harta terindahku Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Harta terindahku Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kenapa kalau waktu kita ibadah sejak perjanjian lama itu selalu ngasih persembahan? Ya, orang Israel hartanya apa? Kambing domba. Mereka harus persembahan dari kambing domba. Nggak punya duit, cuma punya burung merpati, mereka harus persembahan burung merpati. Kalau punya cuma tepung berapa eva, ini jinten berapa, minyak berapa, kenapa kok harus persembahan? Kita kalau sekarang ibadah, ada ibadah persembahan ya, nanti ada persembahan, ada ucapan syukur, kalau ulang tahun, kalau dapat berkat, kalau naik kelas,
dapat promosi kerjaan, ya ada persembahan kasih, pengen dukung pelayanan gitu ya, atau persembahan persepuluhan. Kenapa kok kita harus persembahan? Bapak Ibu, itu untuk melatih kita nggak ngelekat sama harta, ya, nggak melekat sama harta ini. Bapak Ibu, saya mau tanya, berkat yang kita terima itu dari siapa, Bapak Ibu? Boleh jawab, berkat yang kita terima dari siapa? Loh, berkat yang kita terima dari siapa? Dari Tuhan. Berarti 100% miliknya Tuhan. Dikasihkan kita. Kita kasih 10% balik. Itu harusnya kecil apa besar, Bapak Ibu? Kecil. Ya. Ada orang ngomong, Pak, persepuluhan itu perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, Tuhan nggak minta 10%. Tuhan minta seluruh hidupmu bagi Tuhan. Karena itu kita latihan mulai dari 10% ya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu kalau hidup keagamaanmu nggak lebih daripada orang Farisi, nggak lebih daripada mereka yang taat beragama ngasih perpuluhan, dapat anggur 10% anggur dimasukkan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Gak akan melihat kerajaan surga. Kenapa? Karena kita akan melekat sama harta. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi saya ngomong ya, saya nggak pernah bahas mengenai persepuluhan, persembahan. Tapi kalau nggak pernah saya bahas, nanti saya salah. Ya, hari ini aja Bapak Ibu, ayo kita jadi berkat di kerjaan, di keuangan. Salah satunya yaitu kita dilatih. Jangan hati ini lekat sama harta. Ya. Bapak Ibu satu kali di depan sini, ya Bapak Ibu kalau keluar dari Superindo, di depan itu ada potong rambut, betul? Ya, Bapak Ibu, ternyata bosnya itu hamba Tuhan. Lalu dia datang ke sini diundang kaum wanita khotbah. Lalu dia ngomong, ibu-ibu tahu di kaum wanita. Ibu-ibu tahu. Saya lihat ada ibu-ibu, ya bapak-bapak ini bajunya bagus, mobilnya bagus. Tiba-tiba berhenti di toko saya, toko handphone. Ada bisa beli permen katanya. Uangnya 100.000 ya. Oh gak ada kembalian ya Cik, nanti ayo balik. Gak isa, ayo balik no sekarang. Mau tak pakai persembahan. Coba Bapak Ibu ya, orangnya datang sini semoga ibu itu gak ada katanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kadang kita ngasih Tuhan yang gak yang terbaik. Padahal Tuhan sudah ngasih yang terbaik. Jadi hari ini kenapa kita persembahan? Ada yang tanya, kenapa kita harus persembahan kasih, ucapan syukur, persembahan persuluhan? Supaya hati kita nggak ngelekat sama harta, kita ngelekat sama Tuhan, dan kita percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu, ayo Bapak Ibu kita menjaga hati waktu lagi kerja. Alexander Agung satu kali Bapak Ibu ketika dia mau meninggal, dia minta tinggal. Dia tahu dia bakal mati. Padahal Alexander Agung ini adalah satu yang hampir menaklukkan dunia. Hampir, kurang sedikit. Dia kaya, jaya, kuat. Tapi ada waktunya dia harus mati. Ketika dia mau meninggal, dia minta 3 permintaan sama ajudannya. 1, jenazahnya diarak menuju kuburan oleh dokter-dokter terbaik. Supaya apa? Semua orang tahu dokter sehebat apapun nggak bisa menghalangi kematian. Kita semua satu hari harus ketemu Tuhan. Ya, kita harus pindah dari dunia. Yang kedua, permintaannya apa? Ketika dia diarak menuju ya kuburan, dia minta tangan kanan kiri dikasih lubang. Jadi tangannya keluar, Pak Ibu. Padahal ini dia raja hebat, dia minta custom peti matinya, tangannya keluar. Supaya apa? Supaya semua orang tahu, waktu dia datang tangan hampa, dia pulang dari dunia tangan hampa. Dan yang ketiga, dia minta apa? Di depannya semua hartanya, menang perang, emas, perak, semua dilempari di depan petinya waktu diarak. Supaya apa? Supaya semua orang sadar, jangan hidup cuma ngejar harta. Harta dia loh, sudah kumpul tak gini banyaknya. Waktunya mati, ditinggal semua. Jangan sampai kita lupa, kita punya harta yang terindah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih dari segalanya.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau lagi kita kerja menjaga apa? Yang pertama menjaga hati. Tetap nomor satu Tuhan dalam hidupku. Lebih daripada cuan yang nggak baik, lebih daripada hal yang salah, kita tetap nomor satu Tuhan. Yang kedua, menjaga mata. Baik misalnya ya, dikatakan di sana Matius 6, 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. Saya minta bapak-bapak 22, 23, para wanita ya, ibu-ibu. 22, bapak-bapak siap, 1, 2, 3. Dua puluh tiga, para wanita, 1, 2, 3. Amin. Bapak saudara, saya waktu renungkan ini ya, apa hubungannya hal mengumpulkan harta sama mata, sama pelita? Saya baru nangkep, Bapak saudara. Ternyata kalau orang lagi cari harta, cari uang, bisa gelap mata. Kalau kita sedang kerja, jangan sampai gelap mata. Kalau orang gelap mata itu cirinya apa? Gak peduli ini benar salah, yang penting dapat duit. Yang penting cuan, benar salah terserah, terakhir sudah. Yang penting cuan. Itu orang gelap mata. Jangan sampai kita ini karena cari cuan, cari uang, ya bekerja, saudara bukan saudara, sikat aja. Yang penting uang. Gak bisa, hati-hati ya. Di Alkitab ternyata dicatat ya, kalau saudara itu bisa pecah retak karena uang. Contohnya siapa? Yang pertama contohnya adalah Abraham dan Lot. Bapak Ibu, Lot ini keluar sama Abraham, ikut Abraham dan Sarah. Lot ini ponakannya Abraham. Saya mau tanya, kerjanya Abraham ini apa Bapak Ibu? Gembala. Lot kerjanya apa? Gembala. Yang ngajari Lot siapa? Abraham. Jadi yang ngajari Lot kerja ini loh, Lot kerjaan api, dimasuk no kerjaan, ya. Wah masuk sini, diajari kerja. Lama-lama sama-sama kaya. Nah, misalnya saya kasih gambar ini Abraham dan Lot. Belakangnya itu ada gembalanya berantem. Gembala Lot, gembala Abraham berantem. Kejadian 18. Mereka berantem rebutan air. Begitu urusannya cuan, bisa sampai berantem. Lalu Abraham ngomong, Lot, jangan ada berantem, bertengkar antara kita, karena kita saudara. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Lot ini nggak peduli unggah-ungguh apa, tanya, oh ya wes, Om Abraham, so Abraham duluan aja, Akio Abraham ini duluan aja. Enggak, langsung pilih. Dia lebih lembah Yordan, seperti taman Tuhan. Seperti apa Bapak Ibu? Taman Tuhan. Ketika dia lihat itu, dia sudah gak peduli. Yang penting cuan. Ya. Terserah omku kekeringan, omku susah, omku dombanya mati sampai kekurangan, terserah. Yang penting aku lembah Yordan. Dia berangkat ke lembah Yordan, Abraham tetap di situ. Ya. Lalu tulis berikutnya, Lot itu di luar kota Sodom. Tapi berikutnya, pasal berikutnya, Lot di dalam kota Sodom. Dia gak peduli, yang penting cuan. Di Sodom itu kegiatannya apa Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu ya. Dosanya apa Sodom? Ya seperti sekarang LGBT. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lot gak peduli, yang penting cuan. Mau masuk situ kayak mau gak masuk, yang penting cuan. Apakah Lot cuan?
Lot pergi dengan domba yang begitu banyak. Dia pergi dengan istrinya dan anak-anaknya. Pulang tinggal apa, Bapak Ibu? Ketika Sodom dan Gomora hancur, dia keluar cuma tinggal orang. Semua hartanya habis. Dia gak jadi cuan. Lalu dia ketika keluar, istrinya noleh ke belakang, seperti yang tadi kita baca, ya, seperti yang tadi kita renungkan. Istrinya hilang. Dia pergi sama anaknya ke Zoar. Bapak Ibu, anaknya 2 perkosa dia. Jadilah bangsa terkutuk, Amon dan Moab. Dia kehilangan semuanya. Bapak Ibu, kalau kita lagi gelap mata, kita kerja gelap mata, kita akan kehilangan semuanya. Bandingkan dengan Abraham. Abraham nggak pindah tempat. Abraham tetap di situ, di tempat yang sama. Abraham tambah kaya, tambah diberkati. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, hari ini berkat Tuhan itu bukan tergantung tempat. Berkat Tuhan itu tergantung kita benar apa nggak benar. Di mana kita berada hari ini, kita benar, kita diberkati Tuhan dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bisa bayangkan Lot pindah ke taman Tuhan, yang duitnya banyak, tempat basah, tapi malah habis. Tapi orang diberkati Tuhan, di mana dia ada, di situ diberkati Tuhan. Saya berdoa kita dimanapun berada, di rumah kita diberkati, di toko kita diberkati, di kantor kita diberkati, dan kita jadi berkat. Yang penting jangan gelap mata. Bapak Ibu, yang kedua contohnya adalah, saya kasih gambar ini. Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf dan menjual Yusuf. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih latar belakang. Ternyata orang Israel itu kalau punya anak kecil sebelum umur 12, itu hitungannya budak. Hitungannya apa Bapak Ibu? Budak, hamba. Jadi sebelum umur 12 semua anaknya itu hamba, harus kerja, makannya sama-sama hamba. Begitu umur 12 akil balik, dia jadi anak. Begitu dia jadi besar, nanti ahli waris dikasih baju. Nah, Bapak Ibu, ahli waris itu dikasih baju, artinya dia nggak perlu kerja. Dia ini anak dan ahli waris. Bisa bayangkan perasaan saudara-saudaranya Yusuf? Mereka semua masih harus kerja, statusnya anak. Yusuf lahir dikasih baju, gak usah kerja, ahli waris, warisannya double. Ya, jadi dianggap anak sulung, warisannya double. Ya, jadi Bapak Ibu, baju itu bukan cuma bicara keren gitu ya. Wah, bajunya keren, bukan cuma bicara anak kesayangan, bukan. Baju itu bicara warisan double. Kenapa saudara-saudara begitu benci sama Yusuf? Kok enak Yusuf ini lahir, warisannya langsung 2. Kok enak Yusuf ini lahir gak perlu kerja, mereka harus gembalakan domba. Mereka mikir, enak dipateni ya Yusuf ini, warisannya kita bagi rata. Makanya mereka tega, masukkan saudaranya ke sumur. Ini kalau sudah gelap mata Bapak Ibu Saudara, gak peduli saudara, yang penting cuan, yang penting uang. Oh, dimasukkan sumur, yang lain ngomong, dipateni ya wis, mati pisan. Ya enak kita dapat warisan. Tapi koko pertama ngomong apa? Jangan, dia saudara, jual aja. Lebih cuan, lo coba Bapak Ibu Saudara ya. Lebih cuan ini dijual, dapat duit, bajunya diserahkan papa, warisannya dibagi rata. Enak nih. Udah dapat cuan double. Udah gelap mata sudah. Lalu terjadilah Yusuf dijual, dia di tempat Potifar, dia masuk penjara, sampai dia naik diangkat Tuhan di Firaun. Wakilnya Firaun. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf kaya raya, amin? Betul, saudara Yusuf kaya raya. Di rumahnya makanannya berlimpah-limpah, amin? Kelaparan. Saudaranya yang 11 ini loh, sama papanya, kelaparan. Yusuf punya lumbung di Mesir, semuanya penuh.
Bapak Ibu tahu, saudara-saudara Yusuf ini minta makan sama siapa? Sama Yusuf. Dan itu oleh Kejadian 50, mereka 70 orang. Saudaranya 11 bersama istrinya, bersama anaknya. Yang ngasih makan siapa? Yusuf. Bapak Ibu, hari ini jangan gelap mata. Kalau kerja kita gelap mata, habis semua. Tapi kalau kita benar, kita diberkati luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yusuf pelihara hidup semua saudaranya, istrinya sama anaknya. Luar biasa. Orang kalau benar pasti diberkati. Ya. Tapi kalau orang sudah gelap mata, habis semua. Dua contoh ini biar kita memberkati kita. Jangan gelap mata ya Bapak Ibu ya kalau kerja. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita mau perjamuan ya. Bapak Ibu saudara, menjaga apa? Yang pertama menjaga apa Bapak Ibu? Menjaga hati. Tetap Tuhan nomor satu di hati kita. Yang kedua menjaga mata. Kalau sudah salah jangan diteruskan. Kalau sudah saudara, kalau sudah orang yang kita kasih, jangan sampai dijual gara-gara harta. Yang ketiga, ayo menjaga status. Ya, kita baca sama-sama ayat terakhir kita. Matius 6 ayat 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak saudara, siapa bos kita? Ayo jaga status. Ayo kita tetap hamba Tuhan. Bapak saudara, hamba Tuhan nggak harus pendeta, tapi pendeta harus hamba Tuhan. Jangan sampai kita semua, gak apa-apa, aku bukan pendeta kok, gak usah hamba Tuhan. Jangan. Ayo jadi papa yang hamba Tuhan. Mama yang hamba Tuhan. Anak-anak yang hamba Tuhan jadi berkat. Ayo jadi di kantor, tetap hamba Tuhan, bukan hamba uang. Saudara, apa bedanya? Klik ya. Uang adalah tuan yang kejam, tetapi hamba yang baik. Boleh catat Bapak Ibu ya. Uang itu tuan yang kejam, tapi hamba yang baik. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau kita jadikan uang itu tuan, Bapak Ibu harus kerja pagi siang malam cari uang. Ya. Kalau uang itu tuan memerintah dalam hidup kita, maka kita harus mengikuti maunya. Satu kali teman saya cerita sama saya, "Bro, kamu tahu nggak? Ada sakit namanya DB." "Oh ya tahu. Tahu lah. Aku pernah kena." "Kamu tahu, papaku waktu aku pulang, papaku itu sudah ngegesek sofa. Greges ini sudah geder semua. Ya. Udah pucat mukanya. Dia pulang langsung ngomong, 'Pak, ayo Pak, kita ke rumah sakit Pak. Ayo Pak, gak apa-apa Pak, ayo ke rumah sakit Pak.'" Papanya ngomong apa? Gak usah rumah sakit, Papa gak apa-apa kok, padahal udah pucat. Rumah sakit mahal, nanti uangnya habis. Papa gak apa-apa. Sampai papanya gak tertolong. Bapak Ibu, kalau kita jadikan uang itu tuan, kejamnya luar biasa. Kita sakit, kita empet supaya gak keluar uang. Ya. Kita lihat anak kita butuh, kita gak akan keluarkan. Yang penting uang ada. Bapak Ibu, kalau uang jadi tuan, kejam. Oh, pagi siang malam subuh kita kerja cari uang. Padahal firman Tuhan dengan jelas ya ngomong, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, pada waktu tidur ya. Oh, berarti aku tak tidur ya Pak ya. Di gereja apalagi pas khotbah adem, diceritai enak ya Pak, diberkati. Bukan Pak Saudara. Tidur itu maksudnya keadaan kita paling pasif. Tuhan sudah sediakan berkat. Jadi yang membuat kita diberkati itu Tuhan. Jadikanlah Tuhan Tuhan kita dan uang hamba kita. Ya, ayo Bapak Ibu, uang itu kalau hamba yang baik. Contoh, anak pengen pinter main musik,
Kita pakai uang untuk apa Bapak Saudara? Leskan musik. Oh jago. Oh kita pengen anak kita pinter, leskan pakai uang. Oh kita pengen istri kita bahagia, belikan tas yang baru. Amin ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak pengen refreshing, oh ya boleh. Pakai uang untuk refreshing, nanti kembali lagi. Kalau perlu gadget, ya gadget untuk kerja, kendaraan untuk kerja, pakailah uang jadi hamba yang baik. Ya, tentu pengelolaan uang harus baik, ya. Tapi biarlah uang jadi hamba kita, bukan jadi Tuhan. Mari sama-sama kita mengelola uang dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana memiliki karakter ilahi? Pemain musik WL Sigar, mari maju ke depan saat kerja. Yang pertama, ayo menjaga hati, ya. Hati tetap punyanya Tuhan. Karena itu kenapa kita latihan kalau ibadah persembahan. Tuhan, ini berkat dari Tuhan, tak kembalikan. Tuhan itu nomor satu di hatiku. Tuhan itu harta paling indah di hidupku. Yang kedua, penjaga mata. Jangan sampai gelap mata, melakukan yang salah, pasti habis. Pasti pulang tangan kosong. Ayo hidup benar. Ya, ayo kasih saudara Anda. Dan yang ketiga, ayo kita semua menjaga status kita tetap hamba Tuhan, dan uang hamba kita yang baik. Tuhan berkati kita semua. Mari kita nyanyi, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa